Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Piala Presiden tahun 2025 yang akan digelar di Jawa Barat mulai tanggal 6 sampai 12 Juli. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Piala Presiden adalah sebuah turnamen pramusim bagi klub-klub yang berkompetisi di Liga 1. Sebelumnya kita tahu hampir semua kontestan dari Liga 1 mengikuti Piala Presiden, tapi untuk tahun ini hanya satu tim dari Liga 1 yang akan mengikuti Piala Presiden, yaitu siapa lagi kalau bukan back-to-back champions Persib Bandung yang juga akan menjadi tuan rumah. Tapi untuk pertandingan-pertandingan Piala Presiden kali ini, walaupun Persib menjadi tuan rumah, kemungkinan stadion yang akan dipakai adalah Stadion Sijalak Harupat, bukan GBLA. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa Stadion GBLA akan menjalani renovasi. Karena kita tahu kerusakan yang terjadi pasca Persib Bandung menyelesaikan pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini melawan Persis Solo. Dan yang menariknya, untuk event Piala Presiden kali ini juga akan diikuti oleh dua klub dari luar negeri yang diperkuat oleh pemain dari tim nasional Indonesia. Yang pertama ada Port FC, klub raksasa dari Thailand, yang kita tahu diperkuat oleh Asnawi Mangkualam, yang sebelumnya juga Port FC merupakan lawan dari Persib Bandung di ACL League 2 ya, Asian Champions League 2. Pada saat kita tahu, pada saat itu Persib Bandung gagal meraih kemenangan ya. Dan juga ada klub lainnya yang asal Inggris, yaitu Oxford United, yang kita tahu ada dua pemain timnas Indonesia juga di sana, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romani. Selain itu juga akan ada tim yang dinamakan Liga 1 All-Star atau Indonesia All-Star yang akan diisi oleh pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain asing yang bermain di Liga 1. Nah, ini tentu menarik. Artinya lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Persib Bandung adalah lawan-lawan yang berkualitas. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, ada juga klub dari luar negeri. Tapi apakah tim Persib Bandung akan siap untuk bermain di Piala Presiden? Karena latihan mereka juga baru akan dimulai jelang akhir bulan Juni. Nah, siap atau tidak siap itu tentu tergantung dari kondisi para pemain dan juga dari evaluasi sang pelatih. Artinya bahwa belum tentu juga semua pemain inti dari Persib Bandung, siapapun nanti mereka termasuk yang baru, pemain-pemain baru, akan bisa diturunkan secara full di Piala Presiden. Karena juga event-event pramusim ini juga jangan sampai ada pemain Persib yang mengalami cedera di event-event pramusim ini. Ya tentu itu juga berlaku bagi klub-klub lainnya. Jadi belum tentu juga semua pemain inti dari Persib itu akan dimainkan. Tapi tentu event ini bisa dimanfaatkan oleh Boyan Hodak untuk juga nanti memberikan menit bermain kepada pemain-pemain baru tersebut. Paling tidak ya memberikan mereka lah atmosfer pertandingan. Apalagi jika nanti ada pemain yang dikontrak yang belum pernah bermain di Liga 1. Kan rumornya seperti itu. Akan ada satu pemain asing yang nanti dikontrak Persib yang belum punya pengalaman bermain di Liga 1. Tapi ya saya sampai hari ini masih menunggu pengumuman resmi. Sebetulnya saya sudah tahu, tapi ya biarkanlah manajemen yang nanti rilis, karena itu adalah hak mereka. Dan saya juga tidak ingin mengatakan siapa pemain-pemain tersebut sekarang, karena bisa juga nanti last minute atau di menit terakhir ternyata negosiasinya tidak berjalan sesuai rencana, atau mungkin ada satu dua hal yang menggagalkan deal pemain-pemain tersebut. Jadi biarkanlah nanti dari manajemen yang menyiapkan pengumuman, tapi saya yakin bahwa sebelum Piala Presiden sudah adalah pengumuman tersebut, karena tentu juga Persib perlu menyiapkan tim yang nanti akan turun di Liga 1 yang kabarnya saya dapat bahwa Liga 1 akan dimulai nanti pada tanggal 1 Agustus. Dan jika saya tidak salah, pertandingan pertama Persib Bandung itu melawan tim yang baru promosi ya, yaitu PSIM Yogyakarta. Nah, kita tunggu saja nanti. Tapi yang menarik ini, lawan-lawan dari Persib nih. Ada Port FC, ada Oxford United,
Ada juga Indonesia All Star. Nah, Indonesia All Star ini menarik. Jadi jika nanti ada pemain-pemain yang dipanggil ke tim ini, ya mereka juga akan mendapatkan menit bermain. Dan belum tentu itu adalah lawan yang kuat bagi Persib. Karena kan ya chemistry-nya belum tentu juga berjalan di antara pemain-pemain tersebut. Tapi Port FC yang merupakan lawan pertama sesuai dengan jadwal ya bagi Persib Bandung, itu adalah lawan yang penting. Jadi saya pikir bagi manajemen Persib ini juga adalah sebuah kesempatan untuk juga nanti mempersiapkan tim dan juga melihat seperti apa nanti bentuk dari tim Persib yang kita tahu bahwa sejauh ini sudah dikabarkan banyak pemain yang akan hengkang dari Persib, dan saya pikir itu wajar saja. Tinggal bagaimana manajemen dari Persib itu bisa nanti merekrut pemain-pemain yang berkualitas. Dan juga satu hal menarik lainnya dari Piala Presiden kali ini adalah prize money atau hadiah bagi tim yang menjadi juara. Yaitu yang diberitakan adalah 5 miliar rupiah. Wah, ini hadiah yang sangat besar tentunya. Dan tentu juga bisa menjadi uang pembinaan yang dimanfaatkan oleh Persib Bandung, dan juga tentunya akan adalah bonus-bonus bagi para pemain. Dan feeling saya Boyan Hodak tentu akan bisa memanfaatkan pemain-pemain muda juga di event ini. Ya, coba berikan mereka menit bermain. Bisa juga pemain-pemain muda juga akan diberikan kesempatan untuk membela Persib Bandung, karena seperti yang pada saat saya diskusi dengan Pak Aditya Herawan, bahwa ya mereka juga akan mengaktifkan lah klub-klub internal mereka atau kompetisi internal mereka agar pemain-pemain muda ini bisa diorbitkan ke tim senior. Walaupun itu membutuhkan waktu, tapi bisa saja kan sudah ada beberapa pemain yang dipersiapkan. Karena kita tahu pemain-pemain muda yang sekarang berada di skuad Persib ya sebetulnya bagus-bagus juga. Robby Darwis, Kakang, Beckham Putra. Kan mereka juga adalah pemain-pemain yang bagus yang juga memberikan kontribusi bagi Persib yang menjadi juara untuk kedua kalinya secara beruntun. Jadi saya pikir teman-teman, Piala Presiden ini juga adalah event yang bagus. Cuma kan yang saya bingung kenapa cuma satu tim. Mungkin tim-tim lain ada agenda lainnya ya, sehingga memang hanya Persib Bandung yang bersedia dan juga menjadi tuan rumah untuk event besar ini. Dan saya yakin sih pasti stadion akan full house. Tentulah supporter dari Persib ingin menonton permainan dari timnya yang kita tahu selama 1 bulan lebih tidak akan bermain sepak bola kan. Terakhir kan mainnya kan pada tanggal 24 Mei lalu kan melawan Persis Solo. Tinggal bagaimana supporter-supporter yang hadir juga bisa tertib. Memang ini adalah turnamen pramusim dan saya yakin lah akan kompetitif. Tapi supporter juga harus paham ini hanyalah turnamen pramusim, di mana tentu pelatih dari tim-tim ini, ya dari 3 tim lah, kalau Indonesia All Star itu kan tim yang dibuat untuk Piala Presiden ini. Tapi tim-tim lainnya tentu mereka akan memanfaatkan event ini sebagai ajang pemanasan. Jadi juga mungkin untuk mencoba strategi yang baru, kemungkinan akan ada eksperimen. Jadi yang diharapkan supporter gak perlu emosi. Iya dong, gak perlu emosi kalau timnya kalah. Tapi paling tidak bisa melihat kira-kira timnya bermain seperti apa, dan siapa pemain-pemain baru, kan itulah yang menjadi sesuatu yang ingin kita tahu, ya gak? Jadi saya pikir tentu fans dari Persib, bobotoh tentu penasaran, dan nanti tentu bisa melihat pemain-pemain baru dari Persib berlaga di event Piala Presiden, dan juga bisa melihat bagaimana nanti pola permainan dari Persib dengan pemain-pemain baru tersebut. Dan kita tunggu nanti bagaimana caranya Persib nanti bisa mempersiapkan tim yang akan turun di 2 kompetisi musim depan, betul kan? Yang pertama Liga 1, dan yang kedua adalah ACL 2. Dan saya nggak tahu apakah Persib langsung masuk ke fase grup atau harus playoff dulu tuh ya. Saya belum dapat informasi yang jelas. Tapi saya ingin melihat siapa saja nanti yang menempati lini pertahanan. Nah ini juga menarik setelah Nick Kuipers sudah menyatakan dia akan hengkang. Dan siapa penggantinya Ciro? Nah ini kan menarik lagi. Dan siapa tuh striker? Karena rumornya banyak nih, striker A, striker B, striker C. Nah saya sudah tahu siapa, tapi kita tunggu. Dan saya juga ingin menunggu nanti bagaimana cara manajemen dari Persib memperkenalkan seorang pemain baru. Nah ini juga menarik. Apakah akan ada offline event ya, atau memang nanti melalui social media tapi cara menyampaikannya berbeda. Dan juga tentu kita bisa melihat nanti Asnawi bermain, melihat Ole dan juga si Marcelino bermain bagi Oxford United, dan pada saat ada klub asal Inggris datang tentu nilai kompetitifnya akan lebih tinggi. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti jadwal resmi dari Piala Presiden. Dan saya ingin tahu juga nanti apakah memang setiap tim saling berhadapan, kemudian akan ada final match di mana 2 tim dengan nilai tertinggi akan ketemu, atau memang hanya saling berhadapan, kemudian tim dengan poin terbanyak itu yang dinyatakan sebagai juara Piala Presiden. Kita tunggu teman-teman, saya yakin dalam 1-2 hari ke depan atau nanti pada saat launching Piala Presiden, semua informasi tersebut akan diberikan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.